Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Yes. Bab 2221. Sebenarnya ada satu hal terpenting lainnya yang tidak disadari siapapun, dan itu adalah hal paling cerdas tentang Don. Beberapa hari kemudian, pada kursus pelatihan tertentu di Departemen Seni Sihir, tutor itu buruk. Hari ini kursus pelatihan kami, secara total tidak memiliki lebih dari 30 siswa yang datang untuk mengajar. Salah satu anak buahnya melapor ke bos mentor dari kursus pelatihan tertentu. Apa? Bahkan tidak lebih dari 30 sehari. Bagaimana mungkin? Itu benar. Astaga, apakah ini akan menjadi tas campuran? Kenapa harus begitu? Bukankah kita mengadakan acara kemarin? Mengapa tidak berhasil? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak menyelidiki alasannya? Ya. Setengah hari kemudian, penyelidikan kembali. Katakan apa alasannya? Mentor, saya sudah menyelidiki dan ternyata Tang Zichen yang merencanakan sesuatu lagi. Apa yang dia kacau? Apakah dia melakukan acara lain? Kali ini bukan acara lagi, dan sebagai gantinya, dia mendapat undian pendampingan, artinya siapapun yang mendatanginya untuk pendampingan akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan undian. Dan hadiahnya sangat kaya, 100 orang pergi ke undian, dan 50 orang bisa menang. Apa dia gila? Omong-omong, apa hadiah kemenangannya? Hadiah kelas 6 terendah semuanya 1 sen, yang berarti bahwa 100 orang pergi ke yang dia instruksikan, mengajar 1 sen pada satu waktu, dan 50 dari mereka memenangkan setidaknya hadiah kelas 6, yang setara dengan tidak ada uang, dihabiskan. Tang Zichen, apakah dia benar-benar gila? Apakah ada yang namanya bisnis? Dan bukan itu saja, hadiah ke-6 hanya yang terendah, ada juga hadiah ke-5 yang menghadiahkan 10 makhluk abadi, hadiah ke-4 yang menghadiahkan 50 makhluk abadi, hadiah ke-3 yang menghadiahkan 100 makhluk abadi, hadiah kedua yang menghadiahkan 500 makhluk abadi, dan hadiah pertama yang menghadiahkan 1000 makhluk abadi. Yang lebih menakutkan lagi adalah dari 1000 orang, setidaknya 1 akan memenangkan hadiah kelas 3, 5 akan memenangkan hadiah kelas 4, 30 akan memenangkan hadiah kelas 5, dan 500 akan memenangkan hadiah kelas 6. Ya Tuhan, dia bahkan tidak menghasilkan uang. Ya, saya juga bertanya-tanya, menurut rasionya, 1000 orang, masing-masing mengajar sekali akan menjadi 1000 koin sian. Dari jumlah itu, 500 orang mendapatkan hadiah ke-6 dan 500 koin sian dikurangi 30 orang mendapatkan hadiah ke-5 hadiah dan 300 koin sian lainnya dikurangi 5 orang mendapatkan hadiah ke-4 dan 250 koin sian lainnya dikurangi dan 1 orang mendapat hadiah ke-3 dan 100 koin sian lainnya dikurangi. Jumlah total koin abadi yang dikurangi adalah 1150 koin abadi. Itu total 150 koin sian mundur. Tutor itu berkata dengan marah. Tang Zichen membayar kembali untuk mendapat teriakan, ah ini benar-benar kacau. Tutor, karena Tang Zichen melakukan bisnis seperti ini, maka biarkan dia melakukannya, bagaimanapun juga dia membayar kembali. Saya ingin melihatnya, berapa lama dia dapat membayar kembali. 1000 orang akan melakukan backstab 150, dia pasti tidak akan bertahan lama. Itu satu-satunya cara, saya tidak akan pernah mengikuti teladannya dan terlibat dalam bisnis yang merugi seperti itu. Komentar serupa seperti ini, lusinan kursus pelatihan lain di Departemen Seni Sihir, banyak tampaknya setiap kursus pelatihan telah menemukan masalah ini. Tang Zichen melakukan bisnis yang merugi. Tapi apakah memang begitu? Apakah Don Zichen bodoh dan kehilangan uang bahkan tanpa mengetahuinya? Orang-orang ini tidak mengerti gerbang ini. Faktanya, selama beberapa hari terakhir, Tang Zichen tidak kehilangan uang sama sekali. Sebaliknya, dia menghasilkan uang setiap hari. Saat ini, Tang Zichen sedang duduk santai di bawah pohon, menikmati pijatan Tang Huan. Suami. Beberapa hari terakhir ini, bisnis kami terlalu panas, rasanya kami terlalu sibuk.
Ya, Fatih telah melapor kepadaku. Sekarang di Departemen Mantra, hampir semua orang, setidaknya 99% dari mereka telah datang ke tang kami untuk mengajar. Rasanya semua orang, seperti ada tawar-menawar untuk diambil bimbingan gratis. Belum lagi, dari 1.000 orang, 500 orang menarik hadiah ke-6, jadi 500 orang itu sama dengan gratis. Bukankah menurutmu itu sama dengan gratis? Dan, dari 1.000 itu, ada juga pemenang hadiah ke-5, pemenang hadiah ke-4, dan pemenang hadiah ke-3. Tapi, suamiku, aku baru saja melakukan perhitungan yang cermat, dan aku merasa kita kehilangan uang. Apakah kamu salah? Tang Huan membisikkan pengingat. Haha, di mana kamu kehilangan uang? Beritahu aku. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Coba hitung sendiri. Dari 1.000 orang, menurut persentase kemenangan yang kamu tetapkan sebelumnya, apakah kamu mundur 150 koin sian? Sekarang ada lebih dari 1.000 orang sehari, dan ini kerugian yang terlalu besar. Pada saat itu, Fatih datang. Tang Zichen berteriak, Fatih, datang ke sini dan beritahu Tang Huan jika bisnis kita merugi. Fatih tertawa, kakak ipar, bisnis kami sangat panas, bagaimana kami bisa kehilangan uang, kami menghasilkan uang setiap hari sekarang. Hampir semua siswa datang kepada kami sekarang, dan beberapa dari mereka mengajar beberapa kali di sebuah demi undian, hanya saja para instruktur yang dipekerjakan untuk bekerja keras setiap hari sepertinya mengeluh sekarang. Tang Zichen berkata, katakan pada mereka bahwa mereka tidak akan diperlakukan dengan buruk. Oke, saudaraku, kalau begitu aku akan sibuk. Kita akan pergi. Setelah si gendut pergi, Tang Zichen berkata kepada Tang Huan, dengar, kami tidak kehilangan uang, tetapi sebaliknya kami menghasilkan banyak uang. Tang Huan menyentuh kepalanya dan berkata, tapi, saya benar-benar tidak mengerti apakah saya salah perhitungan. Namun, saya telah menghitung berulang kali untuk memastikan saya tidak salah perhitungan. Jika Anda tidak mempercayai saya akan menghitungnya untuk Anda. 1.000 siswa datang untuk mengajar, dan menerima 1 sen setiap kali. Tetapi setelah mengajar, mereka harus mengundi. 500 dari mereka menarik hadiah ke-6, 30 menarik hadiah ke-5, 5 menarik hadiah ke-4, dan 1 menarik hadiah ke-3. Lihat itu, apakah itu kerugian? Hahaha, Huan, berbisnis bukanlah masalah perhitungan, semuanya masih harus berdasarkan kenyataan. Tidakkah kamu perhatikan bahwa tidak ada kelas bimbingan lain di Departemen Mantra yang meniru kita kali ini? Semua orang meniru kita yang terakhir waktu kita melakukan suatu kegiatan itu sebabnya karena mereka juga mengira mereka pintar dan juga mengetahui bahwa saya merugi dalam berbisnis. Mungkin, mereka semua orang-orang itu masih diam-diam menertawakan saya. Suamiku, jangan ludes, katakan padaku, kenapa begitu? Jelas itu kerugian menurut kemungkinan menang lotre, tapi sebenarnya bukan kerugian. Hahaha, Huan, pahami sendiri, ketika kamu memahaminya, kamu dapat membagikannya untukku. Tang Zichen tertawa dan pergi. Tang Huan tidak tahu di mana dia salah perhitungan. Selanjutnya, tidak ada keraguan bahwa bimbingan Tang dari Tang Zichen hampir unik untuk Departemen Mantra. Semua orang menyaksikan Tang Zichen kehilangan uang. Suatu hari asisten dekan admisi datang. Beri hormat kepada senior. Don Zichen, sama-sama, kamu akan segera menjadi anggota keluarga dekan. Bagaimana apanya? Hahaha, ayo pergi, Don Zichen, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke rumah dekan. Tang Zichen segera mengikuti admisi ke rumah dekan. Beri hormat kepada dekan. Tang Zichen, kamu di sini, duduklah. Sama-sama. Tang Zichen, aku mendengar bahwa bimbingan Tang yang kamu buka menghasilkan begitu banyak uang sehingga mengalahkan semua kelas bimbingan lainnya di Departemen Mantra, dan semua kelas bimbingan lainnya sedang dalam masa jeda sekarang. Oh, oke. Kau benar-benar sesuatu, nak. Din terlalu berlebihan. Jangan panggil aku Din. Kalau begitu aku memanggilmu apa?
Panggil aku ayah. Tang Zichen hampir jatuh dari kursinya. Din, ini bukan jenis lelucon. Aku tidak bercanda denganmu, aku sudah siap menikahkan putriku Laner denganmu sebagai istriku. Din, aku sudah menjelaskannya terakhir kali, aku suka Tang Huan, dan aku menolak Jenderal Monta karena Tang Huan. Din berkata, tapi aku ingin lebih mempertunangkan putriku denganmu, mungkinkah putriku tidak layak untukmu? Sejujurnya, putriku adalah salah satu dari 10 jenius dan wanita cantik di alam surgawi, meskipun ada beberapa skandal. Dia bahkan belum berusia 20 juta tahun, dia sudah menjadi Dao immortal, saya pikir itu cukup untuk menyamai Anda. Tang Zichen berkata, Din, ini benar-benar tidak akan berhasil, saya selalu memperlakukan bibi saya sebagai penatua. Apa katamu, bibi? Pada saat itu, Dinglan masuk. Ayah, kamu mencariku. Dinglan sedang sibuk. Dekan memandang Dinglan dan tersenyum. Laner, dengarkan ini, Tang Zichen sebenarnya memanggilmu bibi, bukankah menurutmu itu lucu? Tang Zichen terkejut. Din berkata, Tang Zichen, kamu hanya beberapa juta tahun lebih muda dari putriku, memanggil putriku bibi, kamu tidak malu ah? Sayang sekali kamu bisa memanggilnya seperti itu. Dinglan berkata, ayah, jangan bicara omong kosong, Tang Zichen tahu apa yang terjadi antara aku dan Tang Huan. Tang Huan adalah putriku dari kehidupanku sebelumnya. Tang Zichen memanggil Tang Huan, jadi tentu saja dia memanggilku bibi. Apa? Dia tahu ah? Ya. Dekan memelototi Dinglan, seolah menyalahkannya karena berbicara omong kosong. Tang Zichen berkata, Din, sekarang kamu mengerti, di hatiku, Nona Dinglan adalah kakakku. Dekan mendengus, tapi meski begitu, di mana jadi apa, apakah kamu masih berpikir bahwa putriku tidak murni dan tidak layak untukmu? Itu tidak benar, putrimu adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di alam surga, akulah yang tidak pantas mendapatkannya. Aku bahkan tidak keberatan, apalagi yang kamu keberatan. Baiklah, sudah beres, tetapkan tanggalmu sendiri dan menikah secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dekan pergi. Tang Zichen berkata dengan sedih, Din, kenapa kamu harus memaksa orang, aku tidak bisa menerimamu seperti ini. Kamu bocah, jangan memanfaatkan situasi, singkatnya, kamu akan menikahi putriku. Sial, seharusnya aku tahu aku akan pergi dengan Jenderal Monta. Tang Zichen memarahi dengan marah. Sayangnya, sekarang sudah terlambat, ketika kalian adalah fait accompli, tidak ada yang bisa aku lakukan, hahaha. Beberapa hari ini, kalian akan akur saja. Dinglan mendengar ini dan melompat keluar sambil berteriak, tetapi perisai pelindung menghalangi dia untuk melakukannya. Ayah, biarkan aku keluar. Putri, ini adalah hukuman atas kesalahanmu saat itu, anak laki-laki ini baik akur. Ayah, aku tidak bisa menyesali putriku. Putri apa, dia sudah lama mati, mantan. Terus terang, putri dunia tidak ada hubungannya dengan kehidupan ini, dan dia sekarang adalah putri saudara laki-laki Anda yang masih hidup, jadi jika Anda memasukkannya ke mulut Anda lagi, saya akan pergi dan sepenuhnya menghapus ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, sekarang. Kamu, Dinglan menginjak kakinya dengan marah. Baiklah, dengarkan pengaturan ayahku, ketika kalian berdua baik, aku akan membiarkanmu keluar. Dinglan duduk di pantatnya. Bahkan Dinglan tidak bisa keluar, dan Tang Zichen tidak bisa keluar lagi. Tang Zichen tertekan, sakit, bahkan mantan ibu istrinya akan menikah, apakah dia tidak tahu apa itu pengkhianatan? Jika saya adalah orang seperti itu, saya akan menikahi istri saya sejak lama, tetapi benarkah? Haf! Tang Zichen menghancurkan meja dengan marah. Dinglan Dao, baiklah, tidak ada gunanya marah, ayahku selalu merasa benar sendiri, hanya apa yang dia lakukan juga benar. Tang Zichen berkata, bahkan jika aku dikurung lebih lama, aku tidak bisa menikah denganmu. Dinglan memberi Tang Zichen tatapan kosong, aku juga tidak ingin menikah denganmu, bisakah kau meninggalkanku sedikit harga diri? Baiklah, baiklah, tidak lebih.
Tang Zichen buru-buru tutup mulut dengan marah mengatakan itu akan berubah menjadi perkelahian. Meskipun Dinglan adalah mantan ibu Tang Huan, dia belum terlalu tua, dan dia masih salah satu dari 10 wanita tercantik di alam surga. Akan sedikit memalukan bagi Tang Zichen untuk membicarakannya sebagai tidak berharga. Seorang misi berkata, Din, saya melihat mereka berdua, sikap mereka tampaknya sangat ditentukan. Mungkinkah Tang Zichen benar-benar tidak menyukai Nona? Tang Zichen itu benar-benar membuatku sedikit marah juga. Ya, putriku tidak lagi lengkap tapi tidak terlalu buruk sampai dia tidak menyukainya seperti ini. Aku juga tidak mengerti pikirannya. Meskipun Nona tidak lengkap bukan berarti tidak ada yang menginginkannya. Meskipun ada banyak rumor dan gosip di alam surgawi, jika itu benar-benar lamaran pernikahan terbuka, mereka yang mau menikahi Nona masih akan melewati ambang pintu. Aku tidak mungkin memberinya lamaran pernikahan terbuka lagi. Masalah sudah selesai, siapa yang membiarkannya berubah-ubah sekali? Aduh, sayang sekali. Nona, yang awalnya layak untuk tripod di alam surga, sekarang tidak disukai oleh dewa bumi sampai mati. Anmisi menghela nafas sejenak. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Tang Zichen membuka matanya. 10.000 tahun telah berlalu sejak Tang Zichen menutup matanya. Sialan, apakah kamu belum akan membiarkanku keluar? Teriak Don Zichen. Dinglan juga membuka matanya. Ini baru 10.000 tahun, kamu terlalu memikirkannya. Apa maksudmu baru 10.000 tahun? Apakah ayahmu benar-benar ingin memenjarakanku selama jutaan tahun? Dulu kakak ketiga saya, ayah saya menyuruhnya menikah dengan seseorang. Kakak ketiga saya tidak mau karena kakak ketiga saya memiliki seseorang yang disukainya. Ayah saya kemudian mengurung adik ketiga saya, dan awalnya saya pikir ayah saya hanya menakut-nakuti saudari ketigaku, tapi siapa tahu, dia benar-benar mengurung saudari ketigaku sampai dia mengajukan diri. Tahukah kamu berapa lama untuk mengunci saudari ketigaku? Berapa lama? 70 juta tahun. Sial, aku bahkan tidak setua angka itu. Tang Zichen hanya bisa mengutuk. Jadi, kamu bisa mengerti hati ayahku, dia hanya ingin mengunci sampai kamu dan aku mau. Aku takut sekarang, jangan berpikir kita bisa menahan siksaan waktu hanya karena kita bertekad sekarang, tapi jika kita benar-benar dikurung selama puluhan juta tahun, saya khawatir sikap apapun telah hilang. Saya khawatir jika saya benar-benar dikurung dalam waktu yang lama, saya akan benar-benar menyerah dan benar-benar harus kejadian yang tidak diinginkan denganmu. Tang Zichen mengamuk, aku bukan milik ayahmu, mengapa dia harus memenjarakanku? Bagaimana bisa ada begitu banyak kebenaran di dunia ketika kamu benar-benar terkunci dalam penyerahan? Secara alami kamu akan berhubungan denganku, dan karena kamu sudah berhubungan denganku, kamu akan menjadi keluarga. Jadi mengapa dia takut kamu akan membencinya? Dindok, jangan paksa aku. Tang Zichen mendesis marah. Saat itu, Dekan muncul di depan Tang Zichen. Kamu benar-benar memanggilku anjing. Tang Zichen menahan amarahnya. Din, jika kamu berpikir bahwa kamu mengunciku untuk tunduk, kamu salah. Aku Tang Zichen tidak akan pernah menyerah. Tang Zichen, mengapa kamu begitu keras kepala? Apakah begitu sulit menikahi putriku? Ya, itu sulit, aku hanya tidak menyukainya. Dekan juga marah. Tang Zichen, aku memandangmu sebelum menikahkan putriku denganmu, mengapa kamu begitu marah padaku? Yang jadi apa, yang tidak aku inginkan, percuma kamu memaksanya. Tang Zichen, kamu adalah dewa bumi tanpa latar belakang keluarga, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini, kamu tidak memilih Jenderal Monta sebelumnya, aku berterima kasih padamu, tapi itu tidak berarti aku harus membiarkanmu. Kamu sudah membuatku kesal sekarang, jika kamu terus tidak tahu berterima kasih, aku tidak punya pilihan selain menyerah padamu sebagai seorang jenius. Lepaskan aku. Mungkinkah kamu ingin membunuhku? Tang Zichen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Dinglan sibuk menarik kembali Tang Zichen.
Baiklah, Tang Zichen, potong omong kosongnya. Ayah, kamu harus pergi sekarang. Aku yakin jika kamu mengurung kami selama puluhan juta tahun, Tang Zichen akan menyerah tidak peduli seberapa sengitnya dia. Kalau begitu aku akan memberinya satu kesempatan lagi, Tang Zichen, beritahu aku ketika kamu sudah mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, dekan pergi. Tang Zichen dipenuhi amarah. Dekan sangat ingin melawannya, apakah itu benar-benar layak? Tang Zichen benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran dekan, apakah dia harus menjadi musuh. Namun, mulai saat ini, Tang Zichen telah memutuskan untuk menjadikan dekan sebagai musuhnya, dan jika dia diselamatkan dan mampu suatu hari nanti, dia pasti akan menembak dekan ini, mengurung orang sampai mereka patuh. Tang Zichen memiliki sejuta penyesalan di dalam, seharusnya dia tahu untuk pergi bersama Jenderal Monta. Tinglan, apakah kita benar-benar harus tinggal di sini selama puluhan juta tahun? Aku tidak ingin tinggal sebentar. Tang Zichen bahkan tidak memanggil bibi ibu Tang Huan lagi karena dekan, dan bahkan Dinglan menjadi sedikit mengganggu. Tang Zichen, saya minta maaf atas perilaku ayah saya. Tang Zichen berkata, apakah dekan mengunci siapapun yang tidak mematuhinya sampai mereka patuh? Itu tidak juga. Lalu kenapa dariku? Itu, menurutku, mungkin karena kamu tidak memiliki banyak kekuatan. Ayahku adalah orang yang agak sombong, dan jika ada orang yang kuat, ayahku pasti tidak akan berani memenjarakan seseorang. Tidak heran dia berani memenjarakan saya tanpa hukuman. Tang Zichen sangat marah. Baiklah, apa gunanya menghitung ayahku sekarang? Dulu ketika dia memenjarakan saudara perempuan ketigaku, seluruh keluargaku tidak menyukai perilaku ayahku yang seperti ini, tapi apa gunanya? Sekarang kamu ingin pergi, hanya ada satu cara keluar, ikuti kata hati ayahku. Menikah denganmu. Ya, atau kita harus menjadi baik dan dipenjara, dan jika kita tetap tidak patuh, kita mungkin akan dipenjara sampai mati, ratusan juta tahun, bahkan miliaran tahun. Tinglan putus asa di dalam, ada kalanya dia membenci tindakan ayahnya, tapi bagaimanapun, dia adalah ayahnya, dan tidak peduli betapa dia tidak menyukainya, garis keturunannya masih ada. Dinglan juga merasa dia akan runtuh di dalam. Tang Zichen meraung, tidak mungkin, aku tidak akan pernah tunduk padanya. Aduh, tutup pintunya dan berkultivasi, atau waktunya akan sulit. Dinglan menghela nafas dalam-dalam dan menutup matanya lagi. Saat ini, di Departemen Mantra, Fatih dan yang lainnya menemukan Tang Huan. Kakak ipar, kemana perginya kakak laki-laki? Sudah 10.000 tahun dan aku bahkan belum melihat satu orang pun. Ya kakak, saya harus melaporkan kepadanya tentang pendapatan 10.000 tahun ini. Sekarang kakak itu bahkan belum melihat siapapun, kepada siapa saya harus memberikan pendapatan 10.000 tahun ini. Karena kakak laki-laki tidak ada di sini, tentu saja harus diserahkan kepada kakak ipar. Baiklah kalau begitu, berikan kepada ipar perempuan. Si gemuk menyerahkan koin abadi yang tak terhitung jumlahnya kepada Tang Huan dalam cincin spasial. Kakak ipar, dalam 10.000 tahun ini, kami telah mendapatkan 5,8 miliar koin abadi, dikurangi biaya, semuanya ada di sini. Tang Huan mengangguk dan menyimpannya untuk Tang Zichen. Sebelumnya, Tang Huan tidak tahu mengapa itu masih menguntungkan, tetapi sekarang, Tang Huan sudah tahu mengapa itu sebenarnya menguntungkan. Menurut kemungkinan kehilangan uang, kasino itu hanya perbedaan dari berapa banyak permainan yang dipertaruhkan. Kakak ipar, sekarang sudah jutaan tahun kedua, apakah kita masih perlu melakukan aktivitas? Sebelumnya, kakak berkata bahwa setiap 10.000 tahun, kontes kecantikan dan kompetisi Tang akan diadakan. Tang Huan berkata, tentu saja akan diadakan. Saya ingat suami saya memberitahu saya bahwa bimbingan Tang kami bukan hanya alat bagi kami untuk menghasilkan uang, tetapi juga bagi semua orang untuk menghasilkan uang.
Pasti ada banyak orang yang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini sekarang sehingga mereka bisa mendapatkan hadiah yang bagus dan jika kita tiba-tiba berhenti mengadakannya, orang-orang ini pasti akan berhenti. Untuk menghasilkan uang, kita harus melibatkan semua orang di pasar ini. Oke, kalau begitu kita mulai merencanakan. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, dan kamu bisa datang sendiri mulai sekarang bahkan jika Tang Zichen tidak ada di sini. Dimengerti, kakak ipar. Setelah Fatih dan yang lainnya pergi, Tang Huan bergegas ke kediaman kakeknya. Ding Huan, kamu di sini. Asisten Din bertanya sibuk ketika dia melihat Tang Huan. Paman An, saya ingat 10.000 tahun yang lalu, kakek saya memanggil Tang Zichen di sini. Mengapa dia belum kembali sekarang? Tanya Tang Huan. Ini, ya, mereka ditahan. Kok bisa? Seperti itu, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, tetapi kakekmu ingin Tang Zichen menikah dengan Nona Dinglan, tetapi mereka berdua menolak. Kakekmu sangat tidak senang tentang hal itu, dan karena dorongan hati, dia mengunci mereka sampai mereka setuju satu sama lain untuk dibebaskan. Bagaimana bisa? Kakekmu sangat ingin mereka berdua bersama. Bisakah aku pergi menemui mereka? Tentu saja bisa, ngomong-ngomong kamu juga bisa membujuk Tang Zichen, tidak ada ruginya, jadi kenapa begitu keras kepala? Hidung Tang Huan sakit, mungkinkah ibunya di kehidupan sebelumnya benar-benar ingin berpasangan dengan Tang Zichen? Apa yang harus dia lakukan kemudian? Tang Zichen kelelahan ketika dia mendengar suara Tang Huan di luar. Tang Zichen, apa kabar? Tang Huan tidak memanggil suaminya, takut itu akan menyebabkan dekan tidak senang. Huan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu belum kembali dalam 10.000 tahun, bagaimana aku tidak bisa datang? Zichen, aku sudah mendengar semua tentangmu, dengarkan aku dan tinggal bersama bibiku. Tang Huan berkata, bibi yang dia bicarakan adalah Dinglan. Dinglan sangat tertekan di dalam ketika dia mendengar suara Tang Huan, apa namanya. Namun, Tang Zichen dengan tegas berkata, tidak pernah. Zichen, kamu benar-benar akan dikurung oleh kakekku sampai akhir dunia seperti ini, tolong. Huan, dia ibumu dari kehidupanmu sebelumnya. Yang jadi apa ini sudah menjadi kehidupan masa lalu, mengapa begitu keras kepala? Kamu benar-benar akan menghancurkan dirimu sendiri seperti ini, toh kamu tidak akan rugi, jadi mengapa repot-repot? Baiklah, tinggalkan aku sendiri. Zichen, dengarkan aku, bibi, bicaralah padanya. Aku akan pergi dulu, kata Tang Huan kepada Dinglan. Setelah Tang Huan pergi, Dinglan menghela nafas dan berkata, Tang Zichen, pertama-tama ini adalah akademi abadi, bahkan jika Anda memiliki bantuan dari luar itu tidak akan berguna di sini, jadi jika Anda mengharapkan seseorang untuk menyelamatkan kamu itu tidak mungkin. Kedua, waktu sangat berharga, begitu juga milikmu dan milikku. Aku sudah menemukan jawabannya. Don berkata, kamu sudah mengetahuinya, tapi aku tidak bisa, aku merasa mual. Apakah aku seburuk itu? Bukannya kamu jahat tapi kamu menjalin hubungan dengan Tang Huan, dan jika kamu tidak memiliki hubungan dengan Tang Huan, aku berjanji tidak akan berpikir begitu. Aku orang yang menyukai wanita cantik, tapi bukan berarti aku tidak berprinsip. Terserahlah, jika kamu tetap tidak setuju, kamu harus tetap dikurung di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan Jenderal Monta ketika dia datang. Tidak ada gunanya kamu mengutuk selama 10.000 tahun. Tang Zichen tidak lagi berbicara apakah benar-benar ingin dia menikah dengan Dinglan. Bukan karena Tang Zichen tidak menyukai Dinglan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu Tang Huan dari kehidupan sebelumnya. Setelah dikurung selama 10.000 tahun, Dinglan sendiri sudah mengetahuinya, Tang Zichen belum melakukannya. Harus dikatakan bahwa taktik dekan berhasil. Apa yang bisa dilakukan Tang Zichen bahkan jika dia sangat-sangat marah? Teriak Tang Zichen. Tang Zichen bertanya pada dirinya sendiri, aku Tang, memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku, tidak bisakah aku menampung Dinglan yang lain?
Hanya karena dia adalah dia di kehidupan Tang Huan sebelumnya, aku tidak bisa menyiasatinya. Itu bukan salah satu dari bisnis saya yang ada di kehidupan Tang Huan sebelumnya, bukan siapa saya di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak peduli apa yang dia lakukan. Bahkan jika itu dalam kehidupan ini, tidak masalah jika saya menikahi Tang Huan dan putrinya, selain itu Tang Huan tidak lagi memiliki hubungan darah dengan Ding Lan. Mengapa saya tidak dapat memahami ini? Mengapa saya berpegang teguh pada kesetiaan, bakti, kesopanan, kebenaran, dan rasa malu dari dunia fana? Bagian apa yang sangat saya takuti? Takut dunia akan menyebut saya tidak tahu malu. Atau apakah Anda takut ditertawakan? Saya dikenal sebagai dewa gila, mengapa saya berani melakukan ini? Tang Zichen mendesis, tiba-tiba merasa seperti dia tidak terlalu pecundang. Ding Lan berkata, berhentilah berteriak, mengganggumu atau tidak, berapa lama kamu akan membuang sedikit kentut pada akhirnya. Tang Huan berkata, kamu sudah memiliki lusinan istri, dan sekarang kamu masih bertingkah seperti orang yang eksklusif, orang Anda. Tang Zichen dimarahi dan tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Ya, dia punya begitu banyak wanita, tapi dia masih bertingkah seperti orang yang eksklusif, itu juga terlalu menjijikkan. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Ding Lan hanya menutupi telinganya, bosan sampai mati, seorang pria dewasa, ragu-ragu. Ding Lan melihat bahwa Tang Zichen masih tertawa getir, dan berteriak, hei, apa yang kamu inginkan? Jika kamu memutuskan untuk tidak menerimanya, duduk dan tutup pintunya, jika tidak, jangan buang begitu banyak ekspresi. Tang Zichen bertanya, jadi, bagaimana denganmu? Kamu ingin benar-benar siap menikah denganku? Saya tidak ingin dikurung di sini selama puluhan juta dan ratusan juta tahun, jadi saya menemukan jawabannya. Lalu mengapa kamu tidak menerimanya sebelumnya? Sebelumnya saya takut bahwa saya tidak akan bisa menghadapi Tang Huan, tetapi sekarang Tang Huan mengetahuinya dan tidak merasa sulit untuk menghadapinya. Jangan bicara dengan saya tentang akal sehat, putri saya sudah lama meninggal. Waktu lalu, dan sekarang Tang Huan tidak ada hubungannya dengan saya, hanya saja saya merasa bersalah atas kematian putri saya dan menggunakan Tang Huan untuk menghibur hati saya, menebus kematian putri saya dengan cara apapun. Mulai sekarang, saya tidak akan menipu diri sendiri atau orang lain. Berpikir bahwa Tang Huan adalah putriku sekarang, aku memutuskan apa yang disebut hubungan ibu anak dengannya, jadi kamu tidak perlu mengurus hubungan Tang Huan. Tang Zichen berkata, untuk menikah denganku, kamu melangkah lebih jauh dengan memutuskan hubunganmu dengannya. Aku Tang Zichen, kamu berpikir terlalu baik tentang dirimu sendiri, jika ayahku tidak memaksaku, apakah kamu pikir aku bisa jatuh cinta padamu? Aku percaya bahwa jika aku hanya berteriak, yang abadi akan berbaris untuk menikahiku. Lalu mengapa ayahmu tidak membiarkan yang abadi menikahimu? Yang abadi bukan masalah besar, ayahku hanya tertarik pada potensimu. Jika kamu sudah abadi saat ini, ayahku benar-benar tidak akan bisa melihatnya karena kamu sudah abadi dan tidak bisa dibesarkan menuju kedewasaan. Kalimat yang bagus untuk membesarkan mentah, apakah dia membesarkan sekarang karena dia mendorongku begitu keras? Aku tidak ingin menjawabmu. Tang Zichen berkata, Ding Lan, apakah menurutmu Tang Huan benar-benar satu-satunya penghalang yang mencegahku menikahimu? Bukan begitu. Oh, mungkinkah kau tidak menyukai kenyataan bahwa aku bukan putri wanita berbunga kuning? Ya, itu wajar saja, aku Tang seseorang, belum menyentuh putri non bunga kuning sejak aku lahir, dan jika aku menikah denganmu itu akan menjadi yang pertama kalinya, aku tidak dapat menerimanya secara psikologis. Haha, Ding Langten mencibir, tetapi dia sepertinya ingin menangis di dalam, lagi pula, menyakitkan bagi seorang wanita untuk tidak disukai dalam aspek ini. Kata-kata itu kasar, aku hanya mengatakan apa yang ada di pikiranku, jangan dimasukkan ke dalam hati.
Tang Zichen, itu saja, tidak ada yang perlu dipikirkan, sekarang bahkan jika kamu menyetujuinya, aku tidak akan bersedia, maaf. Setelah mengatakan itu, Dinglan langsung menutup matanya. Hei, hei, hei. Tang Zichen meneriakkan beberapa kata, tetapi Dinglan benar-benar mengabaikannya, mungkin hatinya terluka. Awalnya, Dinglan memutuskan untuk berpasangan dengan Tang Zichen, tetapi sekarang, dia tidak mau. Tang Zichen sangat tertekan, sebenarnya Tang Zichen baru saja akan mengetahui bahwa alasan mengapa dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan bukanlah karena Tang Zichen sangat berpikiran, hanya saja Tang Zichen mengatakannya untuk menyeimbangkan dirinya di dalam. Dinglan, Dinglan. Tang Zichen memanggil beberapa kali berturut-turut, tetapi Dinglan mengabaikan Tang Zichen. Sial, sekarang aku yang memohon padamu, baiklah, aku sudah setuju untuk menikah denganmu. Maaf, aku tidak punya perasaan padamu, lebih baik kamu pergi mencari gadis bunga kuning, aku tidak cukup baik untukmu. Dinglan akhirnya angkat bicara. Aku hanya mengatakan itu dengan santai, itu tidak mewakili hatiku. Jadi apa, meskipun aku Dinglan bukan lagi bunga kuning, aku bukan siapa-siapa untuk dihina. Di mana aku menghinamu awalnya apa yang dikatakan semua orang adalah kebenaran. Maaf, aku siap dikurung selama sisa hidupku, jadi jangan ganggu aku. Setelah itu, tidak peduli apa yang dikatakan Tang Zichen, Dinglan berhenti bicara. Akhirnya, dalam keputusasaan, Tang Zichen hanya bisa memanggil dekan. Setelah lama berteriak, dekan akhirnya muncul. Tang Zichen berkata, saya setuju. Hahaha, Tang Zichen, benar, ketika kamu menikah, kamu akan menjadi menantu Ding Chang Dong, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tang Zichen mendengus, sekarang putrimu tidak setuju. Dekan segera berkata kepada Dinglan dengan wajah lurus, laner orang-orang yang telah disetujui Tang Zichen, apa yang masih membuat perbedaan? Ayah, apakah kamu tidak takut aku tidak akan bahagia ketika aku menikah dengannya? Omong kosong, Tang Zichen, aku sudah mempelajarinya dalam banyak hal, menikah dengan orang lain mungkin tidak bahagia, tapi menikah dengannya benar-benar bahagia dalam segala hal, hahaha. Alis Tang Zichen berkerut, dia selalu merasa bahwa dekan sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Mungkinkah dekan telah memata-matai privasi Tang Zichen? Seperti ketika Tang Zichen melakukan hal-hal buruk dengan Tang Huan, dia hanya mengintip. Lagi pula ini adalah Akademi Keabadian, tempat dia berada hanya pikiran jauh dari. Tang Zichen menyeka keringat dinginnya dan bahkan tidak berani mandi di Akademi Keabadian di masa depan. Dekan menegur Dinglan. Pada akhirnya, Dinglan tidak berdaya dan setuju. Begitu saja, Tang Zichen akhirnya bebas. Dekan berkata, Tang Zichen, kembali dan persiapkan dirimu, paling lama setengah tahun, aku akan membawamu dan Dinglan ke alam surgawi untuk menikah. Dan pergilah ke alam surgawi. Omong kosong, tidak bisakah kita melakukannya diam-diam di Immortal Academy? Aku pasti akan mengundang semua tokoh terhormat di 3 alam untuk datang dan minum jamuan pernikahan, hahaha. Tang Zichen merasa sedikit bingung. Setelah dekan pergi, Dinglan berkata, Tang Zichen, meskipun aku berjanji pada ayahku itu bukan niat tulusku, aku bisa menikah denganmu, tetapi kita tidak akan pernah memiliki hubungan apapun, kita hanya sebatas nama. Tang Zichen berkata, hanya dalam nama. Lalu apa gunanya menikah denganmu ketika ketenaranku keluar dan yang kudapat hanyalah nominal? Saya minta maaf. Apakah karena apa yang kukatakan sebelumnya tentang ketidaksukaanmu karena tidak menjadi bunga kuning? Kamu telah menyengatku sampai ke inti dengan pernyataan itu dan aku tidak bisa melupakannya. Terserah, itulah yang kuinginkan, dan toh aku tidak memulai dengan sukarela. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang. Tang Zichen kembali ke tempat Tang Huan. Melihat Tang Huan dalam keadaan linglung. Huan, suamiku, kenapa kamu keluar, kamu? Benar, aku sudah setuju untuk menikahi Din dan menikahi Dinglan.
Itu bagus, ibuku juga. Tunggu, jangan panggil aku ibu mertua. Tang Zichen sibuk menghentikannya. Mengapa? Dinlan sudah mengatakan bahwa dia akan membubarkan apa yang disebut hubungan ibu anak denganmu. Dia benar-benar mengatakan itu. Omong kosong itu mungkin akan segera datang. Tang Huan menghela nafas, yah tidak apa-apa untuk bubar, itu tidak ada hubungannya dengan apapun, jadi mengapa memasang kuk pada pernikahanmu? Tepat pada saat ini, Dinlan terbang. Tang Huan ingin memanggil ibunya tetapi tidak jadi. Dinlan berkata, Huan, panggil aku Bibi. Bibi. Mata Tang Huan sedikit merah saat dia memanggil. Dinlan menyentuh kepala Tang Huan dan berkata, saya yakin seseorang telah memberitahu Anda, jadi mari kita langsung ke pengejaran. Huan, mulai hari ini dan seterusnya, saya juga telah menerimanya dan saya tidak mau untuk menipu diriku sendiri lagi. Kamu bukan putriku, kamu adalah kamu, dia adalah dia, dan tidak peduli seberapa banyak aku memperlakukanmu, aku tidak bisa menebus rasa bersalah yang kurasakan padanya saat itu. Aku mengerti, teriak Tang Huan. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Meskipun kita bukan lagi ibu dan anak, maka kita masih bibi dan keponakan. Aku masih bibimu, aku akan tetap mencintai dan menyayangimu seperti dulu. Terima kasih tante. Fakta bahwa aku bukan lagi ibumu juga membuatku merasa lebih ringan di tubuhku. Sebaliknya aku selalu. Saya merasa semakin tua, saya masih belum menikah, hanya dengan gelar seorang ibu, baik secara mental maupun spiritual, saya cukup stres. Di surga, banyak adik perempuan seusia saya yang masih remaja, tetapi saya seorang ibu. Saya selalu merasa tidak berada dalam kategori yang sama dengan mereka semua. Baguslah sekarang, saya juga telah kembali menjadi seorang gadis muda. Tang Huan berkata, selamat kepada Bibi, karena telah mendapatkan kembali keperempuanannya, dan saya berharap Bibi dan tunangannya menikah lebih cepat dan penuh cinta. Dinlan Dao, jangan main-main dengan berkah ini, jika bukan kemauan saya, bagaimana saya bisa jatuh cinta? Selain itu, seseorang sangat sadar bahwa saya bukan gadis bunga kuning, saya dengan seseorang itu hanya untuk pergi, bahkan jika kita menikah itu hanya nama. Huan, teruslah bersikap baik padanya, tidak perlu membuatku ragu. Bibi, itu tidak diperbolehkan. Anak bodoh, dengarkan bibimu, baiklah, aku pergi dulu, kalian bisa bicara. Dinlan tidak melihat Tang Zichen sepanjang dan akhirnya terbang pergi. Tang Zichen cukup tertekan, dia seharusnya tahu untuk tidak mengatakan itu. Tang Zichen berkata, Huan, kamu tidak perlu depresi, toh tidak ada hubungan darah. Bagaimana aku bisa depresi? Sebenarnya aku baru memulai, dan aku belum terbiasa, hanya karena dia terlalu baik padaku dan membuatku merasa malu, lalu aku menelepon ibunya. Su Chen, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengatakan, bisakah kamu membantuku menghapus ingatan kehidupan masa laluku? Benar-benar menghapusnya. Sehat. Mengapa menghapusnya? Tidak apa-apa. Zichen, karena bibiku tidak lagi menipu dirinya sendiri, putri di hatinya tidak lagi tumpang tindih dengan identitasku saat ini, dan aku bukan lagi inkarnasi dari putrinya di dalam hatinya, hanya orang luar. Oleh karena itu, wajar jika saya juga harus menghapus sedikit memori kabur dari kehidupan saya sebelumnya. Baik. Tang Zichen segera mengeluarkan cermin kehidupan masa lalunya dan membantu Tang Huan menghapus ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi tentu saja ingatan Tang Huan tentang kehidupan masa lalunya sangat kecil, hanya sedikit. Baiklah, sekarang kita akhirnya membersihkan udara, mulai sekarang, Nona Dinlan dan aku, kita hanya bibi, jadi kita tidak perlu menipu diri kita sendiri, kata Tang Huan dengan santai. Tang Zichen tersenyum, kamu tidak akan rugi apa-apa, setidaknya melalui Dinlan, kamu telah menjadi cucu dekan. Itu belum tentu merupakan hal yang baik, tetapi bagaimana jika suatu hari, dekan ingin aku menikah dengan seseorang? Demi posisi mereka di surga, aku bisa menikah dengan pria yang kuat atau jenius.
Tang Zichen berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya sebelum hari itu tiba." Tang Zichen menatap dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau dekan mendengarnya, memem. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah tiba. Tang Zichen. Asisten dekan datang mencari Tang Zichen. "Apa itu?" "Dekan memintamu untuk pergi ke sana." Datang ke rumah dekan. Dekan tersenyum, "Tang Zichen, ayo pergi ke alam surga dan bersiap untuk pernikahan." Laner sudah kembali ke alam surga beberapa bulan yang lalu terlebih dahulu. Tang Zichen tampak sedikit khawatir. Di dalam pergi ke alam surgawi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang, tetapi Tang Zichen sekarang akan mencapainya. "Kapan kita akan menikah?" Don Zichen bertanya. "Sebulan lagi atau lebih." "Lalu mengapa pergi ke sana sekarang?" "Tentu saja kamu harus pergi ke depan dan berkenalan dengannya. Kamu tidak bisa hanya pergi pada hari kamu ingin menikah." "Betapa berantakannya itu tidak berantakan," kata dekan dengan nada yang sangat baik, melibatkan Tang Zichen yang dibenci. Semuanya sedikit marah. "Ayo pergi." Dekan berikutnya, dekan mengangkat Tang Zichen dan langsung menghilang di Akademi Abadi. Mata Tang Zichen memandang dan dia sudah berada di atas 9 langit. Bersambung.